Berikut adalah kisah lengkap permasalahan yang terjadi antara Perguruan Silat Jejak Agung dan Perguruan Silat Tapak Suci, serta peran Ketua IPSI Kabupaten Bulukumba dalam konflik ini. Kisah permasalahan antara PS Jejak Agung dan PS Tapak Suci. 1. Awal mula permasalahan. Perguruan Silat Jejak Agung adalah salah satu perguruan silat yang telah berkontribusi dalam pembinaan atlet di Kabupaten Bulukumba. Selama ini, perguruan ini berkomitmen dalam mendidik atlet dengan nilai-nilai disiplin, sportivitas, dan persaudaraan. Namun, sekitar 2 minggu sebelum kejadian utama, seorang atlet dari PS Jejak Agung bernama Andi S. diketahui telah berpindah ke Perguruan Tapak Suci tanpa ada izin resmi atau pemberitahuan kepada pihak PS Jejak Agung. Perguruan tidak mengetahui bahwa Andi S. setelah bergabung dengan Tapak Suci hingga akhirnya namanya muncul dalam daftar atlet Tapak Suci pada turnamen di Makassar. Hal ini menjadi pelanggaran kode etik organisasi, di mana setiap perpindahan atlet antar perguruan seharusnya melalui prosedur yang jelas, termasuk adanya surat pengunduran diri dan rekomendasi resmi dari perguruan asal. 2. Konflik semakin memanas. Setelah kejadian ini terungkap, pihak PS Jejak Agung mencoba mencari klarifikasi dan ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan cara baik-baik. Namun, pihak Perguruan Tapak Suci dan Ketua IPSI Kabupaten Bulukumba tidak memberikan respons yang adil dan transparan. Yang membuat situasi semakin rumit adalah fakta bahwa Ketua IPSI Kabupaten Bulukumba juga menjabat sebagai Ketua Perguruan Tapak Suci di daerah tersebut. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan, karena Ketua IPSI yang seharusnya bersikap netral justru diduga berpihak kepada Tapak Suci dalam menyikapi kasus ini. Dalam beberapa kesempatan, Ketua IPSI seolah tidak menerima klarifikasi dari PS Jejak Agung, bahkan terus membesar-besarkan permasalahan ini. 3. Pertemuan di rumah Ketua IPSI, suasana semakin tidak kondusif. Untuk menghindari konflik yang lebih besar, beberapa perwakilan PS Jejak Agung berinisiatif mendatangi rumah Ketua IPSI untuk membahas permasalahan ini secara langsung. Namun, dalam pertemuan tersebut, Ketua IPSI tidak mau menerima klarifikasi dan alasan yang diberikan oleh PS Jejak Agung. Istri Ketua IPSI menyuruh perwakilan PS Jejak Agung keluar dari rumah, yang menunjukkan sikap tidak terbuka terhadap dialog. Anggota Perguruan Tapak Suci yang hadir bersikap provokatif, bahkan ada yang membentak perwakilan PS Jejak Agung dengan nada menantang. Mereka melaporkan ke polisi bahwa ada keributan, meskipun PS Jejak Agung datang dengan niat baik. Akibat laporan ini, 3 orang polisi datang ke lokasi untuk mengecek situasi. 4. Laporan ke polisi dan reaksi dari IPSI Provinsi. Setelah kejadian ini, masalah semakin melebar ketika Ketua IPSI Kabupaten Bulukumba mengajukan laporan ke tingkat IPSI Provinsi, yang berujung pada teguran dari IPSI Provinsi kepada PS Jejak Agung. IPSI Provinsi meminta PS Jejak Agung untuk meluruskan masalah ini, yang berarti harus ada klarifikasi resmi dari perguruan. Selain itu, PS Jejak Agung juga mendapatkan surat undangan dari kepolisian terkait laporan yang dibuat oleh pihak Ketua IPSI. 5. Langkah-langkah PS Jejak Agung untuk membela diri. Dalam menghadapi permasalahan ini, PS Jejak Agung mengambil beberapa langkah strategis. 1. Mengirim surat klarifikasi resmi ke IPSI Provinsi, menjelaskan fakta sebenarnya dan bagaimana Ketua IPSI Kabupaten Bulukumba bertindak tidak netral. 2. Mengajukan surat permohonan bantuan ke KONI dan Disparpora Bulukumba, agar ada pihak independen yang membantu menyelesaikan masalah ini. 3. Menyusun dokumen hukum terkait kode etik perpindahan atlet, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. 4. Mempersiapkan pembelaan hukum bagi anggota perguruan yang dipanggil ke kepolisian, agar tidak menjadi korban dari situasi yang dipolitisasi. 5. Menjalin komunikasi dengan DPRD dan pemerintah daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati, untuk meminta perhatian atas dugaan penyalahgunaan kewenangan di IPSI Bulukumba. Kesimpulan, kasus ini menjadi cerminan dari konflik kepentingan dalam organisasi olahraga, di mana seharusnya IPSI sebagai badan netral justru diduga berpihak kepada salah satu perguruan.
Masalah utama yang terjadi meliputi perpindahan atlet tanpa prosedur resmi yang menyalahi kode etik. Ketua IPSI yang juga ketua perguruan tapak suci menciptakan potensi ketidakadilan dalam organisasi. Penolakan klarifikasi dan adanya sikap provokatif dari pihak ketua IPSI dan perguruannya. Pelaporan ke polisi yang diduga tidak sesuai fakta, hanya untuk memperkeruh suasana. Upaya PS Jejak Agung mencari keadilan melalui jalur hukum dan organisasi resmi. PS Jejak Agung tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara damai, sportif, dan berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan adanya perhatian dari IPSI Provinsi, KONI, Disparpora, dan pihak terkait lainnya, diharapkan ada solusi yang adil dan transparan bagi semua pihak.